Bersamamu Tuhan, hidupku dahsyat luar biasa, semua karenamu. Kan ku ceritakan betapa dahsyat Engkau Tuhan pada dunia. Kau hebat dalamku. Kami akan menceritakan betapa hebat Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Oh, tak peduli apa yang dunia katakan, aku adalah diriku di tangan-Mu Bapa. Tak peduli apapun yang dunia katakan, aku bisa seperti yang Engkau inginkan. Bersamamu Tuhan, hidupku dahsyat luar biasa, semua karenamu. Kan ku ceritakan betapa dahsyat Engkau Tuhan pada dunia. Bersamamu Tuhan, hidupku dahsyat luar biasa, semua karenamu. Kan ku ceritakan betapa dahsyat Engkau Tuhan pada dunia. Kau hebat dalamku. Oh oh oh, oh oh oh, Kau hebat dalamku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan daripada-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapilah setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, masih ingat gak tema kita sepanjang bulan ini berbicara tentang apa? Nah tema kita sepanjang bulan ini adalah ketaatan adalah anugerah Allah. Obedience is the grace of God, yang diambil dari Yeskiel 36 ayat 26. Oke, tema kita sepanjang bulan ini adalah ketaatan adalah anugerah Allah. Nah, tema di minggu yang lalu, apakah teman-teman masih ingat? Nah, kakak mau ingatkan sekali lagi, yaitu tema kita di minggu lalu adalah ketaatan awal perubahan, di mana ketaatan itu mengubah hidup kita menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk di tahun 2025 ini, apakah teman-teman punya resolusi? Adakah yang pas mungkin awal buka tahun buat resolusi tahun ini mau ngapain? Mungkin ada yang mau hidup sehat, ada yang mau raih prestasi, mungkin yang kelas 12 pengen masuk universitas A, B, dan C gitu. Ada banyak sekali tujuan kita, resolusi kita, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Tapi untuk mencapai tujuan itu, pasti kita akan melewati beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu. Tahapan itulah yang disebut dengan proses. Sama-sama katakan proses. Nah, dengan begitu tema kita hari ini adalah pilih taat atau nyaman. Sama-sama katakan pilih taat atau nyaman. Nah, resolusi kita saat ini pengen gak teman-teman realisasikan di tahun 2025? Pasti pengen ya teman-teman. Nanti mungkin di akhir tahun nanti kalian mungkin bakal lihat apa yang tahun ini lakukan sepanjang daripada tahun 2025 ini. Nah, kita yuk sama-sama baca kembali di Yeskiel 36 ayat 26. Teman-teman boleh buka, kakak akan bacakan untuk kita semua. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. So, Tuhan memberikan kepada kita semua roh yang baru sehingga kita menaati apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Nah, pilih taat atau nyaman. Di dalam proses itu pasti ada yang namanya hal-hal yang bikin kita tidak enak, kita tidak suka dengan proses itu. Tapi kita harus melewati itu supaya nantinya kita melihat hasil daripada proses itu adalah hasil yang baik. Nah, gimana kalau misalnya kita memutuskan untuk kita mau taat? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menjaga pergaulan kita, yaitu menjauhi pergaulan yang salah. Nah, mungkin boleh teman-teman kembali lihat bagaimana kualitas pergaulan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan di pergaulan kalian, apa yang kalian bahas, apa yang kalian bicarakan, kegiatan apa yang kalian lakukan gitu. Apakah kalian pernah berpikiran untuk mungkin tawuran ya, mungkin ini bagi teman-teman yang cowok gitu. Tawuran itu tidak dilakukan secara sendirian, tapi pasti bareng-bareng ya bersama dengan teman-teman gitu. Nah itu adalah pergaulannya kalian gitu. Mungkin kalau misalnya yang lain kita sering dengar itu geng motor, yang namanya juga geng motor ya teman-teman, gak mungkin satu orang, tapi pasti geng, satu circle gitu. Nah bagaimana dengan kualitas gengnya kalian, circle-nya kalian? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memilih untuk taat, kita harus menjauhkan diri kita dari pergaulan yang salah. Yang kedua adalah kita mengubah kebiasaan yang baik kita. Kita membangun kehidupan kita di kebiasaan yang baik. Mungkin ada teman-teman yang resolusinya tahun ini itu rajin baca Alkitab, mungkin setiap pagi pengen rajin saat teduh. Ayo kita coba sama-sama realisasikan di tahun ini. Mungkin awalnya kayak gimana ya saat teduh pagi-pagi gitu, mungkin susah bangun,
Tapi kalau misalnya kalian terus-menerus lakukan itu, percayalah itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan hasilnya nanti kalian akan lihat ketika kalian berhasil membaca Alkitab satu kitab penuh gitu. Yuk kita sama-sama baca kembali firman Tuhan kita di Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Firman Tuhan katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. So teman-teman, firman Tuhan ini mencatat matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu rasa nyaman di dalam hati kita, rasa nyaman di dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, kita sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, kita semua sudah tahu firman Tuhan, pergi ke gereja, ayo tanamkan firman itu dalam kehidupan kita. Kita taati orang tua kita. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah teman-teman mungkin yang di rumah masih, kalau disuruh-suruh sama mama masih melawan, ayo kita tahun ini kita berubah, mulai dari hari ini, mulai dari bulan ini, karena kita belajar tentang ketaatan. Ayo sama-sama kita bantu orang tua kita yang ada di rumah, bantu pekerjaan orang tua kita. Kalau kita lihat ada mungkin hal-hal yang belum dibereskan, ayo kita sama-sama bereskan gitu. Kita bangun, kita membiasakan untuk membangun kehidupan dan kebiasaan yang baik. So teman-teman, kembali ke tema kita hari ini, pilih taat atau nyaman. Karena kalau kamu pilih ketaatan, kamu akan melihat hasil yang sangat bagus nantinya. Meskipun prosesnya mungkin akan sulit ya, tapi kakak percaya kalau misalnya kita sama-sama lakukan dan Tuhan bersama-sama dengan kita, hasilnya nanti adalah hasil yang terbaik. Nah, ada juga tokoh dalam Alkitab yang tentang ketaatan yang kita bisa teladani dari Daniel dan juga teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita bisa lihat ketaatan Daniel dalam beribadah kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah singa itu tidak menerkam dia gitu. Kita lihat bahwa hasilnya itu baik, hasil dari ketaatannya Daniel itu baik. Nah, teladan itu juga akan kita ambil dalam kehidupan kita senantiasa taat di dalam Tuhan. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami belajar Tuhan, kami mau supaya kami hidup taat di dalam-Mu Tuhan. Mungkin kami saat ini belum bisa, tapi kami percaya Tuhan, Kau akan mengajari kami, Kau akan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu untuk melakukannya bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau kiranya Engkau memberkati sekolah kami, lingkungan pergaulan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau menjadikan keberhasil dan beruntung Tuhan dalam sekolah kami, lingkungan kami, bahkan juga dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Kepala Departemen kami, Kak Yohana beserta wakilnya Ko Melvin Tuhan, Kau yang berkati hamba-hamba-Mu, biarlah visi misi apa yang Engkau taruh dalam Junior Church ini Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa bagi kota kudus-Mu. Yuk teman-teman kita angkat kedua tangan kita bagi kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Dan berkatilah tembok-tembok dan puri-puri-Mu, biarlah damai sentosa dan kesejahteraan itu meliputinya, dan berkat dari Yerusalem itu juga mengalir atas keluarga kita, atas lingkungan kita, atas diri kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau membuka pintu dan arahkan wajah-Mu ke surga. Pulanglah, bawalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita semua dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Teman-teman yang diberkati dan siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless.